Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Alphatech. Pada video kali ini saya akan mereview ya, sekaligus menunjukkan bagaimana cara mengoperasikan power station ini. Sebelum itu, power station ini adalah power station yang dipesan oleh Bapak Lilik di Kota Malang ya. Spek yang dimiliki power station ini diantaranya yang pertama yakni inverter dengan output 220, totalnya 1000 watt. Jadi ada dua lubang, ini bisa digunakan dua-duanya dengan total beban 1000 watt. Lalu kemudian ada fitur ini untuk monitoring voltase dari output AC 220 nya. Lalu kemudian ini adalah sistem monitoring wattmeter untuk memantau kondisi level baterai, beban dan lain sebagainya. Lalu di sini ada fitur lector output ya, 12 volt. Lector output ini bisa digunakan untuk beban DC 12 volt sampai sekitar kurang lebih 250 watt ya. Nah, lebih dari itu maka breaker ini akan ngetrip ya. Ini fungsinya seperti MCB, dia akan ngetrip naik ke atas dan bisa kita reset dengan cara menekan satu kali ya. Lalu ya, sudah saya kasih ini juga ya untuk charger HP. Ada dua tipe, USB tipe A dan power delivery USB tipe C. Sudah fast charging maksimal di 20 watt. Oke. Nah, tinggal kita colok di sini. Lalu untuk proteksi dari output 220 ini dilengkapi dengan breaker juga. Breaker ini 5 ampere. Sehingga jika overload maka breaker ini akan ngetrip ya, seperti itu. Lalu di sini fitur tambahan yakni ada solar panel input. Sudah kita sediakan kabel adapternya seperti ini. Nah, ini tinggal dicolok ke solar panel. Yang penting input dari solar panelnya VOC-nya atau tegangannya tidak lebih dari 24 volt. Itu kompatibel dengan input yang ada di power station ini. Jadi solar panelnya harus diperhatikan ya, speknya tidak lebih dari 24 volt. Lalu ini fitur jumper starter. Kabelnya sudah kita sediakan di sini. 2 capit buaya 100 ampere dan dicolok ke sini ya. Lalu kemudian berikutnya di sebelah satunya lagi di sini ada udara angin-angin ya, kisi-kisi untuk udara masuk yang dikeluarkan dari kipas yang tadi yang sebelah sana. Jadi udara masuk sini, keluar sana. Lalu di sini ada port untuk charger dari listrik. Kalau dicas maka lampu ini akan menyala. Lalu di sini ada 2 MCB. Ini MCB utama. Lalu ini MCB untuk solar panel. Jadi kalau mau menggunakan solar panel ini wajib dinyalakan terlebih dahulu. Baru kemudian ini dikonek. Oke, langsung saja kita demonstrasikan cara penggunaannya. Yang pertama, di sini ada MCB. MCB ini kita on kan. Oke. Maka power station secara otomatis sudah bisa dioperasikan. Untuk menggunakan fitur output AC 220 maka ada di saklar ini ya. Ini saklar inverter. Kita pencet. Oke. Indikatornya menyala. Lalu di sini akan terbaca voltasenya ya, 229 volt. Sudah pure sine wave 50 Hz. Saya matikan. Saya nyalakan lagi. Oke, setelah di sini menunjukkan di kisaran 220 volt hingga 229 volt, maka kedua output ini sudah siap untuk dibebani dengan peralatan listrik yang akan kita gunakan. Nah, di sini saya ada 2 alat untuk bebannya. Kita gunakan beban pemanas. Dayanya berapa ini ya?
dayanya 400 watt. Lalu yang ini gerinda dengan daya 570 watt. Kita coba untuk beban pemanasnya dulu ya. Kita nanti akan coba beban gerinda ini. Gerinda ini beban induktif sehingga harus menggunakan inverter yang pure sine wave. Kalau belum pure sine wave maka gerinda ini putarannya tidak akan bisa mulus ya. Sekarang kita coba dulu yang pemanas. Oke. Kipas menyala karena bebannya cukup berat ya. 455 watt ya. Bisa dilihat di sini. Nah, sini ada beberapa parameter, ada voltase baterai, arus beban baterai pada saat ini 34 ampere ya. 34,8 atau 35 ampere dengan daya 458 watt ya dari pemanas ini. Kemudian di sini selama pemakaian watt hour ini akan berjalan sehingga kita tahu berapa energi yang sudah terpakai dan kita bisa mengkalkulasi berapa sisanya. Karena kapasitas penuh baterai ini di 1200 watt hour, maka berapa yang terpakai maka tinggal kita kurangi saja 1200 kurangi beban yang terpakai di sini, itu adalah sisa dari baterainya. Nah, ini mAh-nya juga akan berjalan. Setelah mencapai 900 mAh nanti akan menjadi Ah ya, 1 Ah, 2 Ah dan seterusnya. Nah, seperti itu. Lalu sekarang kita coba untuk beban gerinda ya, untuk membuktikan bahwa inverter ini sudah pure sine wave atau gelombang sinus murni 50 Hz. Ya, saya colok. Lalu gerinda saya nyalakan. Oke. ...671 watt ya. Nah, Ah-nya sudah berjalan. Supaya tidak berisik saya matikan dulu. Jadi di sini kita bisa baca 1,48 Ah. Nah, ini kapasitas yang sudah terpakai untuk beban-beban ya. Selama pemanas ini beroperasi, maka daya berjalan dan di sini bisa dilihat kapasitas baterai dari 100 Ah sudah terpakai 1,6 Ah. Nah, seperti itu cara pembacaannya. Untuk pemanas saya matikan terlebih dahulu. Oke. Selanjutnya kita lihat isi dalamnya ya. Nanti untuk fitur yang ini, yang jumper starter tidak saya coba karena tidak ada mobil untuk praktek. Kebetulan mobil saya sudah pakai aki LiPo 4 juga seperti yang dipakai di Power Station ini, jadi sudah tidak lagi mengalami tekor ya. Oh ya, untuk cara penggunaannya, jadi jumper starter ini supaya tidak salah atau tidak terjadi insiden yang tidak diinginkan. Jadi untuk jumper starter ini dia langsung terhubung ke baterai ya, tidak melalui BMS karena kebutuhan arusnya besar saat starter. Nah, oleh karena itu kita harus hati-hati dalam menggunakannya. Langkah yang perlu dilakukan adalah sebelum ini dicolok ke power station, maka capit buaya ini colok dulu atau pasang dulu ke kepala akinya yang akan dijumper ya. Setelah itu, setelah kedua capit ini terpasang di kepala aki, baru kemudian soket ini tancapkan. Nah, selanjutnya mobil bisa starter sampai hidup. Setelah itu cara melepasnya kebalikannya. Jadi untuk melepas, yang dilepas terlebih dahulu adalah soketnya ya. Soket ini dilepas, kemudian baru kedua capit ini berturut-turut lepas dulu positif, kemudian negatif,
lepas dari aki ya, seperti itu. Jadi untuk pemasangan capit terlebih dahulu, kemudian soket. Untuk pelepasan soket dulu, baru capit dilepas ya. Itu cara penggunaan jumper starter. Untuk PV input nanti kita coba inputnya dari ini ya, dari step down. Kita set di 24 volt, kemudian kita umpankan ke sini, apakah nanti mengisi ke baterai. Nah sekarang kita lihat dulu isi dalamnya. Oke. Nah, seperti ini. Wiringnya sudah kita tata sedemikian rupa supaya terlihat rapi ya. Nah, ini untuk modul kontrol charger solar panelnya. Jadi kalau MCB-nya belum dinyalakan, maka display di sini mati. Saya coba nyalakan dulu ya. Oke. Nah, di sini akan terbaca tegangan baterai 13,3 volt. Baru kemudian ini colokan ini bisa kita hubungkan ke solar panel. Lalu kemudian di sini ada modul LVD atau low voltage disconnected. Fungsinya untuk memproteksi baterai dari kondisi over discharge atau kondisi kehabisan ya sampai 0%. Nah, karena tidak baik untuk kesehatan baterai ini jika habis sampai 0%, maka kita pasang LVD dan kita set di sini LVD-nya cut off di 12,0, lalu akan connect kembali di 12,5 ya. Intervalnya di sini 0,5 volt. Kalau cut off-nya di 12,0, maka dia akan reconnect kembali di 12,5 ya. Sehingga nanti kalau Pak Lili pada saat menggunakan di sini voltase baterai sudah mencapai 12,0, maka output ini akan mati ya. Output ini tidak bisa digunakan sampai baterai itu dicas kembali minimal di 12,5 ya, baru dia bisa digunakan lagi. Nah, ini bertujuan untuk mengamankan baterai dari kondisi yang tidak baik. Nah, lalu di sini ada komponen utamanya baterai 100 Ah, sudah ada BMS, lalu di sini ada inverter untuk output 220-nya, ada modul charger, lalu ada beberapa komponen ya, ada AirSun, kipas dan lain sebagainya ya, kabel-kabel seperti itu. Jadi LVD ini akan aktif hanya ketika inverter sedang digunakan. Jadi LVD ini dia meng-cut off inverter ya, karena beban berat pada umumnya itu ada di inverter, sedangkan untuk beban-beban yang lain tidak. Jadi kalau inverter ini saya matikan, LVD juga mati. Sehingga meskipun MCB ini kondisi aktif ya, ini kondisi aktif, tidak akan menguras baterai. Nah, ini tinggal kita matikan begini saja. Kita nyalakan ya, tidak akan menguras baterai karena LVD yang ada relaynya ini dia tidak akan nyala. Nah, seperti itu. Kalau versi yang sebelumnya, yang dulu-dulu itu ini nyala terus, sehingga MCB ini wajib dimatikan. Sekarang tidak ya, cukup matikan MCB solar panel, sudah mati. Nah, ini masih bisa digunakan ya, jadi tidak ada masalah meskipun disimpan dalam waktu yang lama. Tapi kalau memang ingin dimatikan ya lebih bagus lagi matikan aja. Seperti itu cara penggunaan. Kemudian untuk fitur ini ya, USB dan juga lighter, ini keduanya kontrol melalui saklar ini, terlihat ya. Dikontrol oleh saklar ini. Lalu fitur lampu emergency ya, dikontrol oleh saklar yang tengah. Kemudian ini kontrol untuk inverter ya, tunggu sampai oke 228
sudah siap untuk digunakan. Nah, itu cara penggunaan. Lalu bagaimana proses pengecasannya? Kita akan coba untuk pengecasan yang dari listrik dulu ya. Oke, jadi untuk pengecasan MCB ini harus kondisi aktif ya. Kita colok dan kita colok ke listrik. Oke, memakan daya dari listrik 480 watt dengan arus 28,8 ya. Jadi ini chargernya 30 ampere ya, karena kemarin permintaannya minta yang agak cepat pengecasannya, sehingga butuh waktu sekitar 3 jam untuk penuh. Kipas akan menyala ketika proses charging ya. Tandanya kalau sudah penuh maka level baterai ini voltasenya ada di 14,0 atau 13,9, dan ampere ini dia akan turun mendekati 0, wattnya juga mendekati 0. Itu artinya charger sudah tidak mengisi ke baterai karena baterai sudah penuh ya. Jadi tidak perlu khawatir mau ditinggal untuk kegiatan yang lain. Tidak perlu takut overcharge karena baterai ini akan auto cut off ketika sudah penuh ya. Tapi selama belum penuh maka di sini akan masuk arus sebesar 28,8 ampere atau sekitar 392 watt ke baterai ya. Seperti itu. Dan ketika sudah penuh, ini opsional sih, nggak harus dilakukan, tapi kalau ingin mereset ini nilai energi, caranya seperti ini. Ini kita pencet 3 detik sampai berkedip. Oke, lalu pencet lagi 1, 2, nah, ada CLR atau clear, kita pencet lagi 3 detik, 1, 2, 3. Nah sorry, saya ulang, pencet 3 detik. Oke, sudah 0. Untuk capacity juga sama, bisa kita reset. Yang running time juga bisa. Ini kita akan reset. Pencet 3 detik. Nah, seperti itu ya. Reset ini dilakukan ketika baterai sudah penuh, ampere sudah mendekati 0, watt sudah mendekati 0 ya, baru kita reset. Nah, tujuannya apa? Untuk bisa memperkirakan sisa kapasitas baterai secara akurat ya, melalui penghitungan watt hour ya. Seperti tadi cara menghitungnya ketika pemakaian, setelah kita reset itu kan kita pakai ya, kita pakai ini kan angkanya naik terus. Ketika misal selama dipakai sudah terpakai sekitar 500 Wh, maka sisa kapasitas baterai ada di sekitar 700 Wh ya, karena totalnya adalah 1200. Jadi 1200 kurangi 500 atau 1200 dikurangi yang terpakai, itu adalah sisanya ya. Jadi kalau terpakai 600 maka sisa 600 ya, atau sisa 50%. Nah, itu cara penggunaan chargernya. Lalu sekarang kita coba untuk yang charger dari solar panel. Saya akan ambil step down. Oke teman-teman, sekarang kita tes untuk fitur charging ya. Fitur charging dari ini solar panel. Jadi sebelum, anggaplah ini dari solar panel ya, seperti kabel ini tadi, karena ini harus dihubungkan ke solar panel dan saya solar panelnya tidak ada, jadi saya simulasikan dengan sumber dari modul step down. Ini sudah saya set di 21 volt dengan ampere di 15 ya, ada di 15 ampere. Maka sebelum dari solar panel ini kita colok, MCB nya kita on kan dulu. Oke, supaya controller yang ada di dalam yang warna hijau tadi itu dia mengenali sistem baterai di 12 volt, karena controller tersebut support di sistem 12 maupun 24 volt. Maka sebelum
mendapatkan inputan dari solar panel, controller harus membaca sistem tegangan supaya tidak gagal sistem. Nah, sekarang kita colok ya. Oke. Nah, sudah nancap. Bisa terlihat di sini ya, arus yang masuk 14,6 ampere atau 196 watt. Nah, ini dari solar panel. Kita cek ampernya. Nah, oke ya, 14,9. Jadi efisiensinya cukup bagus ya, hampir 100%. Jadi dengan cara seperti ini maka tidak harus dicas dengan PLN, tetapi bisa juga dicas dengan solar panel, sehingga ketika dipakai untuk camping, outdoor, tinggal beli solar panel yang model fleksibel atau yang biasa. Yang penting VOC-nya adalah 21 volt atau tidak lebih dari 24 volt ya. Kalau lebih dari 1 di paralel. Nah, itu bisa. Demikian ini adalah sedikit informasi kepada Pak Lili supaya nanti tidak mengalami kebingungan dalam mengoperasikan power station ini. Dan sesuai janji saya kepada beliau bahwa hari ini tanggal 1 April 2024 akan kita kirim ke Kota Malang ya, lebih tepatnya Kecamatan Singosari. Demikian, terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.